Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dan ini adalah materi tentang keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati ya keanekaragaman, artinya beraneka ragam. Kalau kita mungkin suka mendengar ya, ada yang namanya Indonesia itu orang-orangnya beragam. Artinya berbeda-beda, di mana orang yang satu dengan orang yang lainnya itu punya karakteristik masing-masing sehingga tidak dapat disamakan. Nah, itu yang dinamakan keanekaragaman atau keberagaman atau artinya perbedaan. Nah, lalu pada materi ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Hayati itu sebenarnya hidup ya. Jadi maksudnya apa? Makhluk hidup. Nah, berarti keanekaragaman hayati adalah ya, kita akan mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam atau berbeda-beda. Perbedaannya bisa ada pada tingkatan spesies, bisa ada pada tingkatan gen, atau ada pada tingkatan ekosistem. Inilah yang dinamakan keanekaragaman hayati atau biodiversity. Nah, keanekaragaman hayati atau perbedaan makhluk hidup itu ada pada tingkatan-tingkatan tertentu. Contoh, kamu perhatikan kamu dan keluarga kamu sendiri. Kamu bisa melihat, meskipun kamu satu keluarga berasal dari ayah dan ibu yang sama, misal nih kakak kamu dan kakak kamu, itu pasti akan ada beberapa perbedaan khusus. Misalnya kakak kamu hidungnya pesek, kamu hidungnya mancung. Nah, padahal itu kan dari ayah dan ibu yang sama. Tapi kok hasil keturunannya bisa berbeda. Itulah yang dinamakan dengan keanekaragaman yang disebabkan oleh gen. Artinya gen kamu dan kakak kamu itu berbeda, menyebabkan penampilan atau karakteristik tubuh yang berbeda. Itu yang dinamakan keanekaragaman gen. Contoh lainnya, misalkan kamu makan buah. Yang satu buahnya asam, yang satu buahnya lagi manis. Padahal sama-sama buah mangga misalkan. Nah, itu juga disebabkan karena gennya yang berbeda. Gen itu apa sih? Gen itu adalah suatu materi di dalam inti sel tubuh kita yang mana gen itu mengkode seluruh karakteristik tubuh kita. Biasanya berfungsi untuk pewarisan sifat ya. Itu gen. Berikutnya adalah keanekaragaman tingkat spesies. Kalau keanekaragaman tingkat spesies berarti perbedaannya ada pada tingkatan spesies. Contohnya bagaimana? Contoh, misalkan kamu perhatikan antara anjing dengan kuda. Nah, beda kan? Nah, perbedaan itu yang dinamakan dengan keanekaragaman tingkat spesies. Jadi, perbedaan yang menyebabkan perbedaannya itu adalah spesiesnya berbeda-beda. Apa itu spesies? Nah, dalam kaidah biologi itu kita mengenal yang namanya klasifikasi atau pengelompokan, di mana setiap hewan-hewan itu dikelompokkan. Yang pertama pengelompokannya itu oleh kingdom dulu. Ada 5 kingdom besar. Yang pertama ada bakteri atau monera, kemudian ada protista, ada fungi, ada plante, sama ada animalia. Itu 5 kingdom besar, di mana misal kita contoh kingdomnya animalia ya. Kingdomnya animalia. Kemudian nanti filumnya turun ke filum kan kingdom, filum, kemudian ada kelas, kemudian ada ordo, kemudian ada family, ada genus, dan ada spesies. Baru nanti turun ke spesies. Nanti kita akan belajar pada tingkatan takson, klasifikasi makhluk hidup. Yang jelas, setiap makhluk hidup itu akan dikelompokkan ke kingdom-kingdom tertentu sampai akhirnya makhluk hidup yang memiliki karakteristik paling khusus itu dinamakan satu spesies. Contohnya kita ini spesiesnya manusia ya, atau Homo sapiens gitu. Nah, kembali lagi pada anjing dan kuda gitu. Itu jelas-jelas merupakan spesies yang berbeda. Bagaimana cara kita mengetahui dua hewan atau beberapa hewan itu spesies yang berbeda? Kawinkan. Kalau misalkan anjing dan kuda itu dikawinkan dan menghasilkan keturunan, dan keturunannya itu subur, dalam arti lain bisa memiliki anak lagi, atau berarti si kuda dan anjingnya itu punya cucu. Nah, itu dinamakan satu spesies. Contoh, misal nih, Bapak menikah dengan Pepita.
Kemudian Bapak punya anak, dan anaknya itu subur, bisa punya anak lagi. Nah, berarti Bapak dan Pepita itu satu spesies. Tapi contoh lainnya, Bapak dikawinin sama monyet misalkan. Nah, Bapak punya anak. Tapi anaknya, anak Bapak dan monyet ini tidak bisa memiliki keturunan lagi. Nah, berarti Bapak dan monyet itu tidak satu spesies. Kenapa? Karena hanya individu yang satu spesies lah yang bisa memiliki keturunan yang fertil atau memiliki keturunan yang subur. Demikian seperti itu yang dinamakan keanekaragaman tingkat spesies. Jadi perbedaannya ada pada tingkatan spesies. Berikutnya ada keanekaragaman tingkatan ekosistem. Maksudnya apa? Ekosistem itu apa? Ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh, kamu pergi ke sungai. Di sungai itu tentu ada makhluk hidupnya, ada ikan, kemudian ada cacing, misalkan ada tumbuhan. Nah, itu kan makhluk hidup ya. Nah, kemudian di sungai juga kan ada air, ada batu, ada udara. Nah, makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup, biotik dan abiotik itu saling berinteraksi. Itu yang dinamakan dengan ekosistem. Ekosistem sungai dengan ekosistem sawah tentu berbeda. Baik itu dari komponen biotik ataupun komponen abiotiknya. Kalau di sungai, komponen biotik yang paling utamanya itu pasti ikan. Sedangkan komponen biotik yang paling utama pada ekosistem sawah itu pasti tanaman padi. Nah, komponen biotik dan abiotik yang berbeda pada suatu ekosistem itu menyebabkan perbedaan atau keanekaragaman pada tingkatan ekosistem. Oke, itu tingkatan keanekaragaman hayati. Jadi ada keanekaragaman gen yang disebabkan oleh perbedaan gen. Contohnya perbedaan karakteristik dalam satu spesies. Kemudian ada keanekaragaman tingkat spesies. Contohnya anjing dan kuda ya, di mana mereka tidak satu spesies. Biasanya ini tidak bisa dikawinkan. Berikutnya ada keanekaragaman ekosistem yang disebabkan oleh perbedaan komponen biotik dan komponen abiotik yang ada pada ekosistem tersebut. Kemudian kalau di Indonesia, ini bagaimana nih keanekaragaman hayatinya? Kan Indonesia itu suku bangsanya banyak, pulaunya juga banyak, hampir sekian 17.000 berapa pulau gitu. Kemudian letak strategis Indonesia itu ada pada ya daerah yang sangat strategis, diapit oleh dua benua, benua Asia dan benua Australia, kemudian diapit lagi oleh dua samudra, ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian letak Indonesia itu ada pada daerah garis khatulistiwa yang menyebabkan iklimnya itu ya agak-agak hangat gitu, atau secara musim Indonesia itu punya dua musim ya, ada musim hujan sama musim kemarau yang biasanya rutin bergantian selama 1 tahun, 6 bulan untuk musim hujan, 6 bulan lainnya untuk musim kemarau atau musim panas. Dengan kondisi seperti ini, Indonesia memiliki ekosistem yang dinamakan hutan hujan tropis. Kenapa seperti itu hutan hujan tropis? Ya karena curah hujannya itu selama 6 bulan itu bisa turun hujan terus gitu. Sehingga apa? Ketika airnya yang turun dari hujan itu banyak, kemudian air tersebut jatuh ke tanah dan kemudian diserap oleh tanah, dijadikan cadangan air oleh tanah dan oleh tumbuhan, maka akan menjadikan Indonesia itu tanah yang sangat subur. Sehingga tidak heran ada lagu tongkat kayu jadi tanaman. Nah, seperti itu. Itu membuktikan bahwa negara Indonesia tanahnya sangat subur. Kenapa? Ya itu tadi, dari segi geografis dan curah hujan Indonesia itu sangat mendukung untuk memiliki tanah yang subur. Sehingga orang-orang dari luar itu waktu zaman penjajahan itu senang tuh sama Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia kan tanahnya subur gitu. Jadi diperebutkan. Oke, balik lagi. Ketika Indonesia ini tanahnya subur, maka pepohonan itu nanti jadi akan banyak pepohonan yang tumbuh, mulai dari pohon-pohon yang kecil sampai pohon-pohon yang gede berkanopi. Apa itu berkanopi? Kanopi itu ibarat kata kamu lihat pohon beringin, itu kan di atasnya itu kan banyak daunnya. Nah, di sekitar daun yang kamu kan bisa berteduh tuh. Nah, itu yang dinamakan kanopi, artinya pelindung gitu. Kayak payung, kamu bukain payung, nah daerah di bawah payung yang tidak terkena hujan itu namanya kanopi. Nah, ada pepohonan yang besar-besar yang dia memiliki kanopi.
Nah, efeknya apa? Kalau ada pepohonan yang besar-besar seperti itu, hewannya. Nanti hewannya itu bisa beraneka ragam. Mulai dari hewan yang merayap sampai hewan yang berjalan dan hewan yang terbang. Menjadikan Indonesia sangat kaya dengan flora dan fauna. Ini yang menyebabkan Indonesia itu dikatakan memiliki keanekaragaman hayati nomor 3 kalau tidak salah di dunia, setelah Brazil dan Afrika kalau tidak salah. Nah, karena keanekaragaman hayati Indonesia ini sangat banyak, sangat luar biasa gitu, sehingga ada seorang ahli yang orang Inggris kalau tidak salah, namanya Wallace. Wallace ini melakukan penelitian di Indonesia. Penelitiannya bertujuan untuk mengidentifikasi atau mengamati semua flora dan fauna yang ada di Indonesia. Hasil penelitiannya ternyata dia menyebutkan bahwa Indonesia ini terdiri dari 2 jenis sebaran flora dan fauna. Dia membagi wilayah Indonesia menjadi wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur. Nah, wilayah bagian barat mencakup daerah mana saja? Sumatera, kemudian Kalimantan, kemudian Jawa dan Bali. Nah, kemudian bagian timur dia yang masuk ke wilayah bagian timur itu mulai Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Nah, menurut dia Indonesia ini memiliki flora dan fauna tipe Asiatis yang ada di bagian barat. Kenapa? Karena hewan dan tumbuhannya itu memiliki karakter yang sama dengan hewan dan tumbuhan yang ada di benua Asia. Contohnya misalkan mamalia yang besar-besar katanya seperti gajah, harimau, badak, misalkan yang seperti itu. Nah, sedangkan bagian timur itu disebut fauna australis. Kenapa? Karena mirip dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia. Nah, itu Wallace. Nah, kemudian setelah Wallace melakukan penelitian dan membagi 2 wilayah Indonesia, datang lagi seorang peneliti yang bernama Weber. Weber melakukan penelitian di bagian mana? Di wilayah Indonesia bagian timur, yang ada di sebelah kiri garis Wallace. Ternyata menurut Weber, katanya bagian timur itu tidak semuanya flora fauna corak australis. Kenapa demikian? Karena ternyata Indonesia pun memiliki flora dan fauna asli atau khas Indonesianya itu sendiri. Sehingga Weber membagi 2 wilayah bagian timur yang kita menyebutnya atau mengenalnya wilayah bagian ini itu dengan 2 wilayah yang dibagi oleh garis Weber. Garis Weber itu membagi wilayah di daerah mana? Dia membagi 2 antara bagian kiri dan bagian kanan. Itu bagian kirinya berarti nanti akan masuk ke zona peralihan. Zona peralihan, dan bagian kanannya yang bagian sebelah timurnya di sana ada Papua, itu masuk ke zona australis. Zona peralihan yang ada di bagian tengah berarti ini mencakup wilayah Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Lombok. Kemudian yang bagian timurnya yang zona australis itu berarti ada Maluku sama Papua. Nah, berdasarkan antara 2 orang ini, Wallace dan Weber, sehingga Indonesia memiliki 3 wilayah sebaran flora dan fauna. Ada wilayah barat dengan corak asiatisnya, kemudian ada wilayah peralihan dengan corak Indonesia aslinya, dan ada wilayah timur dengan corak australis. Apa bedanya flora dan fauna pada ketiga wilayah tersebut? Kalau tadi disebutkan wilayah barat atau zona asiatis, itu memiliki flora dan fauna yang sama, mirip-mirip dengan yang ada di benua Asia. Kalau hewannya biasanya gede-gede, sama jenisnya berupa mamalia. Sedangkan yang ada di peralihan itu adalah hewan-hewan endemik Indonesia. Contoh, walabi. Walabi itu kayak gimana ya? Kayak kanguru tuh. Anoa, babi rusa. Kemudian ada, nah di Pulau Komodo itu ada yang namanya komodo. Komodo merupakan salah satu hewan endemik Indonesia. Apa itu endemik?
Endemik itu artinya hanya ditemukan di salah satu wilayah saja. Kalau komodo hanya ditemukan pada Pulau Komodo. Kamu pergi ke Brazil, kamu tidak akan menemukan yang namanya komodo. Kenapa? Karena komodo hanya dapat ditemukan di Pulau Komodo, tentu di Indonesia. Lalu, wilayah bagian zona australis yang ada di bagian timur itu karakteristiknya biasanya burung yang indah-indah. Contohnya apa? Burung cendrawasih. Itu adalah hewan asli Papua. Nah, itulah sebaran flora dan fauna di Indonesia, atau kita juga bisa menyebut sebaran keanekaragaman hayati Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Ada zona Asiatis, zona peralihan, dan zona Australis. Nah, lalu Indonesia dengan wilayah yang seperti itu tentu memiliki berbagai jenis hewan dan tumbuhan endemik. Tadi sudah disebutkan ada komodo, ada cendrawasih, kemudian ada badak ya, badak bercula, satu tuh yang ada di daerah ujung kulon. Kemudian ada anoa babirusa yang ada di Sulawesi. Kemudian tumbuhannya ada, mungkin kamu tahu yang namanya bunga rafflesia. Kamu hanya bisa menemukannya di daerah Indonesia. Bunga rafflesia yang cukup besar, meskipun baunya menyengat, tapi itu adalah bunga terbesar ya. Kenapa bisa menyengat? Sebenarnya dia menyengat itu untuk mengundang serangga agar hinggap di bunganya. Biar apa? Ya dia memakan serangganya itu. Nanti serangganya dilebur oleh suatu cairan, kemudian dijadikan sumber makanan oleh si bunga rafflesia tersebut. Oke, keanekaragaman hayati itu membicarakan tentang perbedaan makhluk hidup. Perbedaan makhluk hidup itu bisa terjadi disebabkan oleh gen, keanekaragaman tingkat gen, kemudian disebabkan oleh perbedaan spesies, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman ekosistem yang disebabkan karena komponen biotik dan ekosistem pada suatu ekosistem itu beraneka ragam. Kemudian Indonesia, karena dia ada pada daerah yang sangat strategis, menjadikan Indonesia negara dengan keanekaragaman hayati terbesar nomor 3 di dunia. Sehingga Indonesia, sebaran keanekaragaman hayatinya dibagi menjadi 3 wilayah besar. Ada Asiatis, ada peralihan, dan ada Australis. Oke. Terima kasih, sekian dulu pembahasan untuk keanekaragaman hayati dan persebarannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.